mudah-mudahan pertemuan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah, satu yang bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sungguh tidak ada yang lebih berharga kelak di akhirat. Yauma la tanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhir di mana sudah tidak bermanfaat lagi harta, benda, status, jabatan, kecuali amal soleh dan kebaikan. Nah, semua suatu saat akan berada di titik itu, akan berada di titik di mana kita tidak akan berdaya apapun, tidak akan bermanfaat apapun semua yang kita miliki kecuali amal-amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pertemuan kita ini, dan benar-benar menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah. Baik, kita langsung saja kita sampai pada diskusi sampai pada kakek-kakek Nabi. Nanti di sembari kita sebenarnya nggak cuma membahas siapa saja kakek Rasul, tapi kita sekalian mudah-mudahan nanti di tengah perjalanan pembicaraan tentang kakek Nabi SAW ini kita mendapatkan gambaran sistem sosial. Nanti sistem sosial yang ada di Mekah khususnya dan Jazirah Arab pada umumnya. Karena sistem sosial, memahami sistem sosial ini di antara akan membantu kita untuk memahami sirah nabawi, Pak. Memahami sistem sosial di mana Nabi SAW hidup itu akan sangat membantu ketika kita memahami kehidupan Nabi SAW. Sangat membantu ketika kita memahami kenapa Nabi seperti ini, kenapa Nabi berbuat seperti itu. Tanpa ada pemahaman tentang sistem sosial itu aturan sosial, norma-norma sosial yang berlaku pada satu lingkungan tertentu. Kayak awake dhewe. Nun sewu di tempat kita ada norma sosial yang wong cah nom kuwi liwat ngarepe wong tua kuwi apike karo ndungro. Kalau eneng wong cah nom utawa cah cilik liwat ngarepe yai sing sepuh belajar belajar tanpa apa niku kan di tempat kita iki wong cah nom ora duwe tata krama kan, kurang lebih gambarnya seperti itu, Pak. Jadi sistem nilai-nilai sosial, sistem sosial yang berlaku di mana Nabi SAW itu ini akan sangat membantu kita untuk memahami sirah nabawi, sangat membantu kita untuk memahami sirah nabawi. Satu contoh ini. Nanti kita akan dapati, mungkin panjenengan beberapa di antara panjenengan sudah pernah mendengar kisahnya tentang keluarga yang ya Allah, yang satu Sumayyah, yang perempuan namanya Sumayyah, kemudian Ammar bin Yasir. Nah, keluarga Yasir itu ketika ketahuan memeluk Islam itu disiksa habis, Pak. Dihabisi seluruh keluarganya. Sumayyah itu, bayangkan, syahid pertama di dalam Islam itu ternyata seorang perempuan. Seorang perempuan itu syahid pertama, syahidah pertama di dalam Islam itu Sumayyah. Itu di keluarganya dibunuh, disiksa luar biasa. Ammar bin Yasir itu sampai dipaksa mengatakan, mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dahsyatnya, Pak, waktu itu Nabi perso ngelihat itu,
Jadi pas Yasir itu disiksa dan keluarganya disiksa niku, Nabi itu melihat mirsani. Apa coba tindakan Nabi? Dan tindakan Nabi ketika tahu Yasir dan keluarganya disiksa, beliau cuma ngendiko sama Yasir, sabrun ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kamu adalah di surga. Antum akan kita dapati ada pertanyaan. Nabi kok ngerti kok meneng wae ya mendel mawon ya. Padahal itu disiksa luar biasa. Kenapa Nabi enggak cancup tali wondo, orang belo, enggak ada apa sama sekali? Kenapa enggak begitu ya? Kenapa kok Nabi diam saja? Nah, ini akan terjawab ketika kita memahami sistem sosial yang berlaku saat itu, Pak. Kita harus tahu Yasir itu budak. Kan begitu. Dalam tata sosial Arab jahiliyah saat itu, kan kita memahami ada kabilah-kabilah kan, ada kabilah Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Makhzum, ada macam-macam kabilah yang tinggal di Mekah. Itu nggak boleh kabilah A ikut campur intern masalah kabilah B, itu nggak boleh. Itu kalau itu terjadi, maka dimusuhi kabilah-kabilah yang lain, paham maksudnya? Karena itu kesepakatan sosial itu sistem sosial yang berlaku. Aku ketika punya masalah internal, ente nggak boleh ikut-ikut campur, Pak. Panjenengan nggak boleh ikut campur. Bani Hashim ketika punya masalah internal dan perlakuan mereka terhadap budak yang dimiliki terhadap anggota keluarga di dalam satu kabilah itu menjadi urusan internal kabilah tersebut. Nggak boleh kabilah lain melok campur. Ketika itu terjadi, maka akibatnya dia akan dimusuhi oleh kabilah-kabilah yang lain. Artinya dia akan dimusuhi secara kesepakatan bersama oleh seluruh kabilah yang berada di Mekah. Karena dia kenapa? Karena menyelisih kesepakatan. Ini diantara gambaran ketika kita memahami sistem sosial yang berlaku di Mekah saat itu pada khususnya, itu kita akan sangat membantu kita di dalam memahami sirah. Baik. Kita sebenarnya sampai kepada Qusay. Qusay boleh kita bahasanya itu founding father. Kalau kita mengenal proklamator Indonesia itu siapa? Soekarno Hatta, kan begitu. Semuanya nah, bolehlah kayak Qusay itu boleh dibilang sebagai muassis, sebagai pendiri yang meletakkan asas-asas dasar kota Mekah, yang kota Mekah kemudian berdiri di atas dasar-dasar ini. Itu bukan urusan gampang, Pak. Bukan urusan gampang ketika meletakkan satu fondasi yang kemudian satu negara itu berdiri kokoh di atas fondasi tersebut, benar-benar nilainya terasa.